Oke, para pengusaha kuliner, para pecinta kuliner dan pengamat kuliner di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan bincang-bincang santai dengan Mbak Mira Sahid. Aduh, kesannya ngomong Mbak ya. Iya. Aku Panggil nama Mira aja menghormati soalnya. Dengan Mira Sahid yang Ya. sudah terkenal sebagai blogger Masya nasional Allah. ya, dan Ya. juga aktif di Siberaksi. Nah, nanti Siberkreasi. Siberkreasi. Nanti Iya. kita akan tanya-tanya apa itu siberkreasi. Kayaknya ada hubungannya dengan digital marketing kayaknya ya. Jadi ini cocok banget ini buat yang mau dagang kuliner di internet atau online atau apapun gitu ya Mbak ya. Insya Allah. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe ya di Kubis TV seputar bisnis kuliner. Oke Mbak Mira, apa kabar? Baik, Cak Mungkin alhamdulillah kabar baik. Dirimu gimana? Aku juga baik-baik Baik, saja. alhamdulillah. Di Kita tengah lama nggak ketemu ya? Lama, udah setahun lebih kayaknya. Ya, setahun lebih. Terima kasih loh waktunya kita Alhamdulillah. bisa dapat bincang-bincang ya gitu ya. Senang Mbak, sekali. ini pasti teman-teman pengusaha kuliner pingin dapat banyak pencerahan Iya. gitu ya. Apa yang terjadi sekarang dengan dunia digital kali ya? Oke. Mungkin Mbak Mira bisa menceritakan dulu apa yang dilakukan di Siberkreasi. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih Cak Mungkin udah ngajak ngobrol-ngobrol nih di Kubis TV-nya. Waduh, ini suatu kehormatan justru buat saya bisa berbagi di Kubis TV. Oke, jadi Siberkreasi ini adalah sebuah gerakan nasional literasi digital sebetulnya. Jadi kami ini sebuah wadah yang mewadahi komunitas, organisasi, platform, e-commerce yang memang semua bergerak dalam bidang digital. Gitu. Termasuk video nggak? Video lebih kepada talent kalau video. Oh, lebih ke talent. Ya, jadi selain organisasi ada yang individual bergabung, tapi kami punya subkomunitas lagi bernama Kreator Nongkrong. Oh, Nah, kreator itu nongkrong. isinya para influencer, para videografer, semuanya. Jadi Kubis TV masuk ke situ? Bisa ya? banget. Oke, siap. Kita siap belajar ya. Siap, oke. Oke. Jadi Siberkreasi udah ngerjain apa aja Mbak yang sudah dan mungkin akan dilakukan ke depan? Ya, kalau Siberkreasi ini karena memang kita fokusnya di literasi digital sih, Cak. Jadi lebih kepada mengedukasi masyarakat dari level milenial sampai yang level kita sebutnya parenting ya. Dan juga memang ada beberapa kategori yang kita juga masukin, entah itu dari lifestyle, kemudian dari parenting, kemudian governance, banyak hal gitu. Jadi yang gabung di dalamnya juga banyak, keterlibatan banyak pihak termasuk dengan pemerintah ya. tadi ya. Betul sekali ya. Saya dengar Mbak Mira ini juga aktif kemarin ikut sosialisasi 5 pilar Pancasila. Iya. Ya karena memang kapasitas saya itu pegiat literasi digital, tapi juga saya concern untuk memberikan seputar edukasi ya apapun lah. Ya saya pikir itu baik, termasuk ya ketika ada ajakan untuk mensosialisasikan Pancasila ya kenapa enggak gitu. Karena memang kan semua di digital dan itu masih sesuai dengan bidang aku sih sebetulnya. Oke. Nah, kalau bicara tentang dunia kuliner nih Ya. Mbak Mira, apa yang lebih pas ditampilkan untuk mempromosikan produk kuliner menurut Mbak Mira? Oke, tapi disclaimer dulu ya, aku ini bukan Oke. praktisi digital ya. Oke. Lebih kepada mungkin sebutannya influencer atau memang pegiat literasi digital gitu. Tapi sepemahaman aku sejauh ini kuliner itu kan sepertinya sebuah bisnis yang long term ya. Kalau kita ngomongin SEO tuh panjang gitu kan, karena setiap hari orang pasti masih makan gitu Iya. kan. Setiap hari orang yang memang masih membutuhkan asupan makanan gitu. Tapi memang kalau mengikuti tren digital mau nggak mau kan, ketika sebuah bisnis kuliner untuk bisa dikenal adalah bagaimana agar orang itu mengenal produknya. Makanya saya Oke. kadang kalau ngobrol sama teman-teman UMKM itu jangan lupa kualitas, jangan lupa packaging, jangan lupa branding ownernya juga, karena saya termasuk yang branding itu penting buat saya. Bukan hanya produknya, nama Ya, brandnya, nama tapi brandnya, juga ownernya. si ownernya. Betul, gitu. Jadi ownernya juga mesti punya sosmed yang kece. Iya dong. Karena gini kan sekarang ini semua mata itu sudah serba visual gitu kan ya. Semua netizen sudah dimanjakan dengan berbagai hal yang ada di sosial media, apalagi di masa pandemi gitu kan. Kemarin kita memang tidak bisa kemana-mana, otomatis yang peningkatannya let's say berapa ratus ribu orang sebelum pandemi menggunakan sosial media atau internet, bahkan di pandemi kan mengalami signifikan kenaikannya gitu Yeah. kan. Jadi ya otomatis
justru disinilah semacam kesempatan untuk para pelaku bisnis khususnya kuliner untuk kayak apa ya, kalau bahasa Sunda tuh ngabibita, Apa itu? apa ya, mengiming-imingi gitu kan produk di bawah ini tuh enak karena kan kita misalnya melihat sebuah produk dengan foto yang bagus aja belum apa-apa tuh udah bisa ngiler kan, aduh ini apa, nah Ya, itu yang saya bisa foto atau video gitu, Nah, jadi ngiming-ngimingi. itu, betul. Video kayaknya apa itu lebih interaksinya lebih tinggi Iya, lagi ya, iya. karena ada testimonial yang langsung testimoni, digunakan ya. gitu. Jadi bukan hanya visual tapi Ya. ada audionya juga Iya, dan betul. gerak gitu ya. Betul. Oke. sekali. Kalau bicara tadi tentang ngomongin Instagram, kan banyak nih Mbak, apa itu influencer mungkin Ya. termasuk Mbak Mira Said ini. Saya influencer masih level biasa. Seberapa efektif sebenarnya mungkin menurut pengalaman atau cerita dari teman-teman, atau mungkin kan Mbak Mir sering Iya. endorse lah Iya. gitu. Gimana Oke, tuh? kalau bicara optimasi sosial media atau saya kita sebut sekarang ini Instagram lah ya. Memang kalau masa mereview ini kan sudah lama. Iya. Karena saya juga bergerak di dalam dunia blogging, endorsement ini sudah lama juga dari tahun 2008 lah saya memulai itu gitu kan. Beda memang perkembangannya dulu dan sekarang gitu loh. Dulu banyak tulisan atau banyak foto juga? Dulu itu lebih masih tulisan ya, blog ya. Terus di blog ya? Ya, Pakai blog ya, belum ya. ada Instagram waktu itu. Belum banyak gitu Iya. kan yang Instagram gitu kan. Masih dalam tulisan blog dan itu benar-benar reviewnya sangat bisa memengaruhi orang yang sampai wah gitu kan ya. Karena memang trennya saat itu belum banyak. Tapi kemudian 2-3 tahun selanjutnya sampai 5 tahun bahkan sampai sekarang itu kan mengalami perkembangan yang luar biasa Luar biasa. dahsyat gitu kan. Akhirnya selain digital marketing pun berubah kepada visual gitu kan, baik itu foto ataupun video gitu kan, meskipun yang review melalui tulisan masih ada, tapi ya sekarang orang lebih banyak menggunakan secara visual yang cepat, Instagram itu tadi, Instagram, foto ya. ataupun video gitu kan. Zaman dulu awal ya pakai storytelling ya, ditulis Ya, gitu ya. ya storytelling dan Ditambahin itu- foto 1-2 gitu ya. Ya, CTA-nya jelas gitu kan, maksudnya Iya. orang tuh ketika baca tuh oke, gue udah dapet review yang full nih dari blog ini gitu kan. Nah ya sekarang sudah mengalami penambahan ke sisi visualnya gitu loh. Tapi memang ya itu, dulu tuh kalau sekali review bisa sangat mempengaruhi semua orang, kalau sekarang jadi kayak bukan bias ya. Makanya ini penting untuk para influencer itu bagaimana mengemas promonya itu supaya tidak terlalu hard selling. Oh, jadi ada yang hard selling, ada yang soft selling gitu ya. Iya, betul sekali. Karena kan orang juga sekarang karena sudah banyak banget para endorsement itu gitu kan, para endorser itu gitu kan, baik dari influencer, blogger atau selebgram, seleb tweet dan lain-lain. Jadi kayak orang ketika melihat oh ya udah dia pasti endorse. Kalau dulu kan nggak ketahuan dia sedang endorse apa enggak. Artinya kalau nge-endorse itu terus dibayar gitu ya? Iya, oh ini berarti kan ada Mayoritas endorse itu dibayar gitu? Ya, gitu. Jadi kalau dibayar pasti harus ngomong enak? harus ngomong yang baik gitu. Oh, Dulu oke. juga dibayar tapi karena belum banyak jadi orang-orang lebih kepada oke trust gitu loh ketika membaca sebuah review, oh ya oke benar. Sekarang juga ada yang begitu gitu kan, karena memang saya sendiri ya otomatis ketika saya offering dengan brand yang nggak boleh menjelek-jelekan, tapi saya Oke. selalu melihat produk-produk yang memang minimal user experience buat saya harus coba dulu produknya apa gitu kan. Terus Sebelum cocok apa menerima enggak. tawaran endorse itu? Ya, saya tahu produknya apa, kecuali kalau itu untuk brand besar ya maksudnya. Tapi kalau UMKM saya biasanya udah sini ayo promoin, tapi Oh, tetap ya menjaga oke. kualitas. Saya nggak mau juga mempromosikan tapi kualitasnya nggak ada. Dan so far yang sempat makanan datang ke saya kemarin tuh ada kan yang saya review juga. Saya beli, saya pengen nyoba dan memang enak buat saya dan saya merasa ini layak dipromosikan gitu. Jadi kalau saya nggak semua saya yang dibayar, bahkan kalau saya bayar menurut saya enak saya pasti promosikan. Oke. Gitu. Jadi kalau yang endorse Mbak Mira berarti bisa dipercaya ya? Ya, amin, insya Allah. Ya, ini memang dunia endorse ini ya itu tadi Mbak ya, Ya, jadi bias ya. Ya. Jadi apa itu teman-teman kalau misalkan cari endorser juga mesti selektif gitu ya. Selektif, ya. Tapi yang paling penting kita sebagai pengusahanya mesti nguatin kualitas produknya Ya, gitu loh. kualitas produk. Enak itu wajib gitu Ya. kan. Enak itu wajib gitu. Terus konsepnya juga bagus. Betul. Ya kan, instagramable tempatnya ya kan. Jadi kita sebagai kalau ada endorser datang, mereka benar-benar
nyaman Ya, juga, ya. memang produknya enak, ya kan, nuansanya enak, dia ngomong enak itu nggak Iya. memang benar-benar Iya, enak di gitu ya. fotonya begini tapi hasilnya enggak, nah jangan sampai kayak Oh gitu lah iya, ya, minimal jadi ya. nanti takutnya nama endorsernya juga Ya, jadi terimbas ya. betul, Oke. betul sekali. Makanya Itu- butuh kerjasama, ya yang disebut kerjasama dua belah pihak antara brand dengan influencer itu ya itu trust yang pertama, kemudian yang kedua juga saling memberikan value bahwa di sini produknya Ya. Ya, Jadi brand yang minta di endorse itu juga harus memberikan value yang tinggi sehingga menimbulkan trust ke endorser. Ya. Endorser juga begitu mengendorse juga ngomongnya enak sehingga Ya. endorsernya juga trusted gitu ya, dianggap oleh si konsumen atau pemirsa atau followernya dia itu juga jadi itu. betul. Oke Mbak Mira, Yes. itu tips singkat, saya yakin itu sangat bermanfaat Amin. buat teman-teman pengusaha kuliner dan pelaku kuliner untuk jadi rambu-rambu Ya, betul. bahwa Instagram penting, kontennya harus bagus, visualnya bagus, video juga mesti bagus, Ya. dan mesti di-endorse oleh endorser yang trusted, dan yang paling penting kualitas produk kita Ya. juga harus berkualitas. Betul. Itu dulu tips dari Kubis TV, Mbak Mira, terima Ya, kasih. Kita sama-sama. akan bincang-bincang lagi di waktu yang akan datang ya, Oke. tentang topik yang lain, mungkin ngopi-ngopi atau gimana ya. Boleh banget. Siap. Oke, terima kasih, Mbak Thank Mira. you, Cak Bukit.